Riap mahita jongjong. Mandoding hita humbani haleluya nomor 417 ayat sada da subani ayat tolu. Ayat sada hita haganup inang pakon pemudi. Ayat 2 bapa pakon pemuda. Ayat tolu hita haganup jemaat. Bapa pakon pemuda. Hita gandok kuria. Ibagas goran na bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apatun na pasing sa palangit pakon tanoon. Amen. Pagijang maulunima, ali sa kalahorbangan, tarakat mahanima, ali labada saya, ase masuk raja ni hamuleon isema raja ni hamuleon in majahowa nagogo anjaha punglima, Jehovah pukul 5 parporangan. Puji hita naibata, puji hita anak niin. Puji hita puji hita anak niin. Puji Martong mahita, ham Jehovah ni bata, dana Bapa namin na naguri atas.
Pujan nami doham, halani durham, anak mu Yesus Kristus pelakon hanami, kumbani dosa pakon hamatian. Sandakon hamba buhoymu, ban nami. Aselam disutong, panjalon nami, bani Yesus Kristus ban nami. Kajay hamba uhur nami, ase marunut niur hanami, masombah kamu. Tol hamba tonggo namion, martiti Yesus Kristus supadua. Amin. Hundul makuria mandori mahit. Andoding hita humbani haleluya nomor 354 ayat sada das hubani ayat 2. Martong kumahita, supapun hita ma dosa tahubani Tuhan na bata. Ham tuan na bata bapa namin, pargugunas terimbang sa palangit pakon kanoon. Nasusido ham gana paridot nuhul pagkal. Dang namin talog namin roh lubin, halani yeni dosa namin. Agatido kami lang martinget nuhul kami. Agi pedo maingatang hamban namin. Asipita ham hasa na bata namin. Pulang marrebatan na legan.
Tapi ketika mangdo lang ihapercaya hanami. Martite na martingir nur hanami bani naligan. Hal na ito asiro hanami lubin. Masupotong dosa pakon pelanggaran nami. Kalau maatemu, saya matpamulaki mauhur mo mangidahan nami. Sasab hama dosa nami, anja hapat hama haporsayawan apat tinguhur nami dong. Roh halami mengindo ibadat bulan nimu al-Yesus Kristus. Tuhan jana sirokop hanami. Amin. Tangar anja haporsay hita ma hatan ini bata bagah pasarok sebuah dosa. Ulang homa biar, audo si paluaho, domahudilo goranmu, audo si madaho, tapi doma iparjabulun ho au marhiti dosamu, doma ilujai ho au marhiti hajahatamu, au sadiri pasolor-sorokku pelanggaranmu, halanyai au anja dosamu sengbe padingo-dingotokku. Ibaka solong ni nebata doma hagenuk pusata hanyai ipataridahkan hitama tanda-tanda ni parguluhan labayu kasangapan ma bay nebata ibabaw. Amen. Hundul mauria. Mandoring mahita. Mandoding hita humbani haleluya nomor 410 ayat sada das subani ayat 2. Jesus tongtong ia panonda by nagolabi Rab Jesus daw biyaiji baritaho Jesus bakon hasitongani jana ulang mabiar hamiji baritaho Jesus bakon hasitongani jana ulang mabiar hamiji saya ambilan kon main hasitongani sahab kon main Rab Jesus daw biariji ambilan kon Jesus bakon danup hatani jana ulang mabiar hamiji ambilan kon Jesus bakon danup hatani jana ulang mabiar hamiji. Tangar hitama hatan nebata natar surat bani pasalmen 40 ayat sada das bani yonong. Pasalmen 40 ayat sada das bani onom. Tonggo terima kasih apa pangindoan. Bani pambobain kor humbani si Daud sada pasalmen. Mar pangarapan tumang do uhur hubani Jahoba. Jadi ipaileng do dirini hubakku, jada itangion do dilo dilokku. Idok-dok doau humbani godung hamaguan, humbani hubang namalhot, ipajongjong do nahehu huatas ni dolok batu, ipatotap dolak kahku. Ibere do doding nalabayu hubagas pamanganku, doding puji-pujian bani nebatata. Dahon ni bueni halak nagabe marbiar, anjaha martenger ni uhur bani Jahoba. Martua mahalak namambayan Jahoba hatengaran ni hurni, nasorak marbalik mangirik kon sige jang uhur. Atap kumbani si hordaon ladung. Wedo halongangon aparanggianmu, nandok binahenmu ben nami. Ham Jahoba ni batakku, seng adong nasongon ham, porinisiol ambilanonku, atap baritonokku ay, seng targurani ibahen bueni. Amen. Martuah dona mangarhatan nebata anjahan namari magas honsi. Amen. Mandoring mahita. Mandoding hita humbani haleluya nomor 56 ayat sada das hubani ayat 2.
Berbalas diu Mati anjaha itanom, turun nagari toru, mula manggolu umbani namate, bani ari patuluhon, naik surga, dahulu sa muni ne bata bapa, pargogo na starimbangin, punjay maya mulak magira, lahu mangumi halak na manggolu, pakon naluk mati. Saya Panitun dinapasing, bani kuliah parsada nama pasingin, parsaoran ni cakal na pasingin, bani asapan ni dosa, bani parpuhon akula, pakon bani hagaluhan na sa sa dokah ni. Amen. Undul mapuya, undoring mahita. Puji hita Tuhan ta mandoding hita humbani haleluya nomor 450 tolu ayat sada das hubani ayat 2. Daham Tuhan, hatun dalam natomu, humbai ganung baru tolong raitan doh, bagi hadalu pardalanan, pitaham panjagana gogo, ondos ma Tuhan, hanayo Tuhan, setorsa saduka goluan. Tondui napasi, bereham bandaniyo, sayu sehon hampayun rami sesito. Asedum parbogoman lawan, bosan di dunia na baca. Ondos wa Tuhan, hanayo Tuhan, setorsa saduka goluan. Tangar hitam persembahan puji-pujian humbani sapas.
Shalom mahubatah ganupan. Terima kasih bani Tuhan ta, bani pasu-pasu, boy hitarup saderion maribada, rup pakon kuliah ganupan. Domu hubani panitia Natal na duma ibentuk kita bani piga-piga bulan na lewat. Tutu malah suhur das subani panorangon duma di dan dia aganupan. Jana terima kasih ta marhite tonggo hubani Tuhan bahas mak bani pangidangion. Siholma bubarho kita si dia halani dapok ma panorang ni di luar nami asih maju dulu. On perwakilan ni seksi dasa Ketua AIMA Bapak Herdiwanto Saragi, Sekretaris Bapak Arion Eudia Saragi, Selvi Anggreani Sinaga sebagai Wakil Sekretaris, Bedah Raja Leo Girsang, Inang Pinta Sartika Sipayung. Saya maju lobe. Nama wakili seksi-seksi AIMA koordinator, seksi acara Inang Dinaria Saragi, seksi dana Renol Saragi, seksi perlengkapan dokumentasi Bapak Henry Sinambela, Pakon Koordinator Seksi Konsumsi Inang Evi Darni Turnip. Ya, dia. Jadi doma ijalohanami PMJ laporan kegiatan nisidia bani na mempersiapkan perayaan Natal ikuriat tapakon tahun baru. Anggoidah kita domu hasil nadop ibahen sidia doma iberesi dia BNU ni hubani kuria AIMA saset mik om manau pakai sonario. Jadi iberesi dia saset mik pakon sisa saldoni AIMA 1.212.000. Jana malas ni hurta haganupan boy dope kita berkarya ikuriat tahun. On sada pasu-pasu bani nasiam terlebih sebagai panitia bertambah-tambah ma pasu-pasu ni Tuhan. Jana bani panorangon sihol ibu barho kita ma si dia homa. Jadi asehu bani nasiam ibagas tonggo hita domba salose horja nasiam jana sihol ma ibu barho kita sadarion Minggu 12 Januari 2025. Ibagas goran ni bata papa. Anak pakonton na pasing. Bubar pa. Ibagas malas ni ur pakontonggo. Nasiyam panitia. Perayaan Natal pakon tahun baru 2025. Amin. Menghadap kuria nasiyam. Ya, jadi lang pita si dia sebenarnya hita haganupan do makubason horjaai. Tapi do muhubani panorangon, terima kasih dasa yon doso kita hubani si dia, jana ibagas tonggo hita. Lambin dear cenges mauma persekutuan itonga-tonga di kuliatna. Sunaima terima kasih undul ma nasiap. Mandoring mahita. Mandoring hita umbani buku Haleluya nomor 222 ayat sada pakon ayat tolu. Waktu
Marhita matingting banina sa mingguon. Shalom. Selamat hari Minggu hubat tahaganupan. Selamat datang, jana selamat beribadah. Ibadah sanami hubani tahaganupan terlebih hubani nasyam na baru pertama sahali mendihuti ibadah i GKPS Harapan Indah. Selamat melayani homa ibadah sanami hubani Bapak Pendeta Dr. Richard Siboro. Saya pasu-pasu Tuhan pelayanan niham sunai age hak keluarga haganupan. Ting-ting bata i kuriaon dagas nasa mingguan na parlobe aima laporan keuangan. Saldo total pemasukan seminggu 10,6.170.000. Subtotal pengeluaran seminggu 14.510.000. Total pemasukan minggu total ini 1.520.000. Saldo awal minggu sebelum ini 1.024.734 rupiah. Saldo akhir minggu 2.673.734. Pengeluaran sementara sinode 10.241.000. Perkiraan saldo kuria akhir bulan minus 567.266 rupiah. Untuk keuangan panitia pembangunan pertanggal 12 Januari 2025, untuk total pemasukan minggu 1.122.000. Untuk saldo minggu sebelum ini 10.520.716. Saldo akhir 27.712.716 rupiah. Untuk jumlah hutang nih GKPS Harapan Indah bahat nih 510 juta rupiah. Untuk rincian nih boy dan kita bani daftar ting-ting narup ibagihon. Senari masuk itu bani ting-ting kegiatan jemaat kuliah GKPS Harapan Indah dalam satu minggu ini. Hari ini Minggu 12 Januari 2025, setelah ibadah minggu dilaksanakan pemberian materi kelas CD yang dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Richard Siboro. Yang kedua, hari ini setelah ibadah minggu 12 Januari 2025 akan dilaksanakan LPJ seksi Inang, seksi Bapak, seksi sekolah minggu, dan juga sekalian pemilihan pengurus periode 2025-2029. Yang ketiga, sermon lokal majelis GKPS Harapan Indah akan dilaksanakan hari Rabu 15 Januari 2025 pukul 19 WIB, Naman Jabui, Inang Situanur Relasi Naga. Yang keempat, ibadah acara tardidi atau baptis anak keluarga Bapak Doni Sijabat, Inang Boru Aritonang, dan anak keluarga Bapak Arion Saragi, Inang Boru Sitopu, dan juga anak keluarga Bapak Berantas Hutauru, Inang Boru Damanik, akan dilaksanakan pada Minggu 16 Februari 2025. Apabila masih ada anggota keluarga yang ingin bergabung, dapat menghubungi PMJ GKPS Harapan Indah. Kalender atau kegiatan periodisasi tahun 2025 untuk 12 Januari 2025, rapat anggota seksi Bapak, materinya LPJ atau seksi Bapak 2024, pelaksanaan seksi Bapak. Dan ini bisa kita lihat semua di rincian kegiatan tahun 2025. Yang berulang tahun pada minggu ini, pertama, pemuda Devis Lorando Parlinggoman Saragi, itu ulang tahun pada 6 Januari. Yang kedua, Samas Janerson Damanik pada 7 Januari. Yang ketiga, Inang Samas Priska Basama Huta Galung, itu pada tanggal 11 Januari 2025.
duit na masuk bani sadarion na perlubi aima BNU humbani keluarga Situa Detensi Maringga untuk pembangunan bahatnya 200.000 baru napa duahon galangan pertongkuan ujung tahun malam tahun baru humbani keluarga Bapak Doni Sijabat bahatnya 100.000 napa tuluhon persembahan bulanan untuk Januari 2025 humbani keluarga Mangara Simani Huruf bahatnya 100.000 baru napa paton cicilan janji iman humbani keluarga Situa Hamonangan Purba bahatni Rp1.000.000 napa limahon persembahan bulanan untuk Januari humbani keluarga Situa Ferry Nelson Sinaga Inang Boru Purba bahatni 100.000 persembahan bulanan untuk Januari humbani keluarga Bapak Arion Saragi Inang Boru Sitopu 100.000 persembahan pertongkuan ujung tahun humbani keluarga Bapak Arion Saragi bahatni 100.000 galangan pertongkuan ujung tahun humbani keluarga Bapak Asbon Simanjuntak Inang Boru Sinaga bahatni 40.000 persembahan bulanan untuk Januari humbani keluarga Bapak Asbon Simanjuntak bahatni Rp100.000 persembahan bulanan untuk Januari humbani keluarga Bapak Rudi Wat Sumbayak Inang Situa Boru Parapat bahatni 100.000 BNU untuk kas kuliah ulang tahun ni Davis Lorando Saragi Sumbayak bahatni 100.000 BNU untuk kas nama poso ulang tahun ni Davis Lorando Saragi Sumbayak bahatni 100.000 persembahan bulanan untuk Januari humbani keluarga Situa Jaris Denda Manik Inang Boru Simanjuntak bahatni Rp100.000 galangan pertongkuan ujung tahun humbani keluarga Samas Maruli Haloho bahatni Rp50 jana pelunasan janji iman humbani keluarga Samas Maruli Haloho bahatni Rp2.000.000 jadi total duit na masuk sadarion aima Rp4.210.000 na melayani bani ibadah minggu tanggal 10 siah Januari 2025 ambilan aima Inang Penginjil Wanita Lesnaria Damanik Paragenda Samas Janerson Damanik Doding Samas Juliani Sumbayak Ting Samas Romaida Simanjutak Panggalang Sada Situa Robinson Saragi Panggalang 2 Samas Maruli Haloho Pemerhati Samas Priska Huta Galung Permusik Kantoria model ibadah kesaksian pujian Situa untuk multimedia Aima Faldo Hendrik Reno untuk sekolah minggu kelas besar dan juga kelas kecil dilayani guru sekolah minggu Sonaima ting bata ikuria on matong kita puji-pujian terima kasih Tuhan isembah panami Bapa doma tong ibu gihanami haganupan ting namasa sonai ge nasihol si pamasa on haganupan ikurion ibaga saya tong Bapa pasu hama haganupan kegiatan ikurion bui mardalan ibagas nadiar tosi rencana untuk periodisasi ini haganupan terlebih mga seksi nasihol ia dongkan ibagas nadarion saya hama tong makasoman benami haganupan seksi nasihol melaksanakan acara on asa tong diar haganupan jana ibagas pantramationmu sonai ge Bapak buat dana dadop masuk na ibadah kuriamu mahitani pasu nadop ijalo hanami asa tong pasu hamen haganupan posi hanami haganupan nalapi boy membere sa tong ibagas pantramationmu mahidup maam Bapa jalo hamatong ko namin marhiti anak mo Kristus Tuhan namin amen. Mandoding mahita. Sihol jalon tamahatan ni Tuhan ta, anipadas ni Bapak Pendeta ta, mandoding hita humbani haleluya nomor 144 ayat sada pakon ayat 4 das hubani ayat 5.
ma banana siama padang. Kumbani nebata bapata, pakon kumbani Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Memang luar biasa dulu kita sadar rubah, betul-betul harus tarik kerongkongan kita semua ini supaya jangan ngantuk kerasa itu. Lumayan juga apanya, dari dasarnya ini. Onggolang lang aha dan golang aha. Raja di aha. Bagus sekali, saya senang itu. Jadi apalagi ada pula penyanyi ibu kota kan, ibunda. Memang diajari kita bernyanyi yang baik. Puji Tuhan lah. Semoga tahun ini semakin mantap lagi pada kita. Amin. Baik. Dan minggu Tasarion, firman Tuhan untuk kita terambil dari Kisah Rasul pasal 8, 14 sampai 25. Lawannya Apostel bin Dualu ayat 14 dan subadi 25. Kisah Rasul pasal 8 14 sampai 25 saya bacakan untuk kita. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu di dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit, dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem. Dan dalam perjalanannya itu, mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Jalo hita mahatani Tuhata marite dodingta, hata muale Tuhanku arta si harganan ai. Katamu ale Tuhanku, arta si harganan ai. Sai palongkong mayuhurhu, ulang lagu jalan ai. Monggo sembe si joloman, harta namadiari. Aman-aman ojolan, liha porsaya onki. Bapak yang kita genupan, bani mingguta sadarion, minggu perlu lebih panyas, kita masuk ke topik diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Awal tahun ini kita menerima sebuah tugas yang sangat bagus sekali, menerima tanggung jawab yang sangat indah sekali dari sang pengutus itu. Mengawali tahun ini, semua sintua, semua samas, bersama dengan tentunya warga jemaat, menerima sebuah anugerah yang besar dari Tuhan, yaitu memberitakan firman Tuhan. Siapa yang memberitakan kita? Siapa yang mengutus? Tuhan Allah.
Tentukan utusan. Bahasa Malungun ini suruhan. Kata Toba ini ada suruh-suruhan juga ada. Hah? Suruh-suruhan malaikat manusia. Ada kuat tuh. Utusan suruhan. Kalau bahasa apa namanya ya, bahasa negara, bahasa pemerintahan ada disebut duta, kan begitu. Duta utusan suruhan. Jadi kalau seseorang itu mendapat penugasan sebagai utusan atau suruhan, tentunya kan dia melakukan apa yang dikatakan oleh yang mengutuskan, begitu. Tidak lebih dan tidak kurang. Ada arti utusan dah. Ada arti duta. Ada arti suruhan. Jadi yang disuruh sama John Nelson, kakak Airin Cagup berarti. Hari ini tuh kan. Enggak Airin Cagup Banten doang. Kalau disuruh misalnya kakak Airin, baru begini. Kan maunya bapak itu, mama itu kan dikerjakan seperti yang dikatakan itu. Ayo mak utusan nasib tong. Itulah suruhan yang tepat. Nah, ternyata hal seperti itu juga lah yang akan disampaikan oleh firman Tuhan ini kepada kita. Kalau kita menyuruh anak kita atau keluarga lah, buru bikin dulu. Tentu kan dalam pikiran kita dia melakukan seperti itu. Dan kalau seperti itu dilakukan kan kita merasa senanglah seperti itu. Nah ternyata seperti itu juga lah yang akan dilakukan Tuhan. Bahkan disampaikan Tuhan kepada kita hari ini. Bahwa semua kita ini next ya adalah semua orang percaya menjadi utusan Kristus. Tidak ada bedanya. Haganu bahal anak percaya menjadi utusan Kristus dan menerima pengutusan itu, tugas itu dari Kristus, dari Tuhan Yesus. Apa tugasnya? Yaitu memberitakan firman Tuhan. Ada firman Tuhan. Tentu kita akan mengatakan firman Tuhan itu ya ini kan begitu. Oh dolang nggak itu? Kok ragu-ragu? Nah, kalau firman Tuhan lah nggak itu? Lalu kalau dikatakan di sini memberitakan firman Tuhan, ya udah kita bersama-sama semua menjadi pengkhotbah kan begitu. Lah nggak itu? Nah, nanti Bang Simpson pun jadi pengkhotbah loh. Bang Arman Manihuru pun jadi para bila maham. Anggota firman Tuhan kan itu. Nah, betul sekali. Inilah firman Tuhan yang harus kita beritakan. Tapi coba kita bayangkan kalau kita pahami memberitakan firman Tuhan itu hanya sebatas kita boleh dan kita menjadi parambilan genuban, siapa yang akan melakukan itu? Apakah semua bisa kita menjadi parambilan ke sana kemari? Nah, jadi kalau dikatakan di sini diutus untuk memberitakan firman Tuhan adalah semua orang percaya itu harus menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan ini lewat kehidupan kita juga. Lewat cara hidup kita juga. Jadi lang maningon bukaon bilon ge. Kalau marah bilang mainang epi kan kemudian tetanggani dalam Kristen bomba bilonon. Bu, kalau enggak jadi Kristen kau, ke neraka kau. Yang gula do hamda. Tahu ini kan itu. Akibat kamu subaham gitu kinar botari, lahu tetangga non Kristen kan. Bu, kata Alkitab saya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau tidak melalui Yesus semua ke neraka nimu. Bisa makau melalui Yesus itu kan ini do balos nih. Tapi bagaimana kita memberitakan firman Tuhan tanpa orang merasa terintimidasi, terganggu imannya dengan cara bagaimana? Dengan cara kita melakukan kemanusiaan, keramahan, kebersamaan yang membuat orang lain itu juga merasa hidupnya itu diperhatikan. Ai nasama soman, apapun agamanya, ini saya pastikan ya, apapun agamanya orang,
Kalau dia merasa diperhatikan, dia pasti menjadi orang yang baik. Ada juga Pak Pendeta, 1-2 orang. Kalau uang pun punya agama, halaman pun punya agama. Karena ada sunario kan, lagi alam paru agama ada sunario. Anggu Kristen lang namin karena itu. Nah, sesuai nape maragama ada sunario. Benar di Pak. Kristen lang. Tapi enggak apa-apa. Kalau dikatakan memberitakan firman Tuhan, kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada siapapun tanpa membedakan apa agamanya, apa keadaan hidupnya. Dan itu adalah utusan Kristus yang benar. Sekali lagi, siapapun orangnya, kalau dia sudah merasakan ada perhatian, ada pertolongan dalam hidupnya, dia akan mengingat itu dan menjadi sebuah momen yang sangat penting dalam kehidupan. Jadi kalau dikatakan hari ini diutus memberitakan firman Tuhan, kita jangan jangan dangkal memahami. Wah, saya sambil kerja di kejaksaan dulu kan, kejaksaan. Saya juga harus bawa firman Tuhan, mengkhotbahi teman-teman yang lain. Nanti dibenci kau nang kalau begitu di sana. Tidak ada kawanmu nanti. Tapi apa? Tapi saya sebagai orang Kristen dimanapun saya berada, saya selalu memperlakukan orang lain itu. Walaupun saya disakiti, ya itu yang paling hebatnya dah. Walaupun saya dihambat karir saya, walaupun saya tidak diberikan kesempatan untuk maju, tapi saya harus melakukan hal yang menyenangkan, hal yang baik kepada siapapun. Itu namanya memberitakan. Itu utusan yang baik bagi Tuhan. Jadi lang maningon gabi para bilan haganupan, lang maningon gabi sibuan Bibel haganupan dari pintu ke pintu, dari blok A ke blok B, ke perumahan A ke perumahan C. Bukan seperti itu kita. Ini sudah lama ini pengalaman kami nih sama Iten juga kan waktu masih kami di Bandung tugas di KPS Bandung tahun 95. Waktu itu kan masih 60% mahasiswa lah di sana jemaat kita, mahasiswa semuanya di ITB, di Unpad, di mana-mana. Ya mereka juga rajin ke gereja. Tapi ada juga beberapa orang kan begitu dari mahasiswa ini yang rajin apa namanya itu kelompok doa di kampusnya. Kan ada itu kelompok doa kampus kan ada sunaikan di kampus di kelompok doa. Karena rajinnya, saking rajinnya, itulah yang paling sering dikerjakan. Jadi penginjillah dia marabilani mahasiswa dobe. Marabilani mahujai-hujon kesana kemari begitu sampai tidak lagi menghiraukan kuliahnya. Karena apa? Ya karena dia mengatakan ya sebagai mahasiswa pun saya harus mengambil nama dia. Tugas utamanya sebagai mahasiswa menjadi terbengkalai, lalu dia merambilani kesana kemari, akhirnya DO tidak tamat kuliah. Yang stres siapa? Orang tua kan begitu. Itu karena salah memahami maksud saya, adik-adik saya yang mahasiswa ini, yang orang muda. Jadi kalau dikatakan memberitakan firman Tuhan, jangan dangkal sekali memahaminya. Oh saya harus bertemu seseorang menyampaikan. Memang dulu begitu. Ketika awal-awal pemberitaan Injil Simalungun, kalau ngobrol kita minum kopi, Bang Anderson 10 menit harus ada satu ayat Alkitab. Kan begitu dulu pemberitaan di Simalungun. Begitu kita ngobrol, mengopi 10 menit udah nyampe, harus ada satu ayat Alkitab sudah harus saya sampaikan. Itu zaman dulu. Ketika awal-awal pemberitaan Injil. Karena kondisinya seperti itu. Nah, semua kita adalah utusan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan tentu lewat cara kita masing-masing. Pengutusan terjadi sejak pencurahan Roh Kudus. Kapan pengutusan memberitakan Injil terjadi? Nah, ini tentunya penting sekali bagi kita, yaitu ketika Tuhan Allah mencurahkan Roh Kudus di hari Pentakosta. Di Rasul 2 kan begitu. Semua orang yang ada di Yerusalem dihinggapi oleh lidah-lidah api sebagai pertanda pencurahan Roh Kudus. Dari situ mereka bergerak untuk memberitakan Injil dan mereka dibaptis dalam nama
Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi begini, kapan kita ini, kalau saya bertanya kepada Nasyam, ini agak-agak dogmatis juga, saya bertanggung jawab mengajarkan ajarannya kepada Nasyam, ajaran yang benar menurut GKPS. Kapan sebenarnya jemaat Nasyam melalui kita ini awal kali menerima pencurahan Roh Kudus? Dia ya. Dela, kurang L-nya satu. Merasa enggak tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya? Kapanlah itu diserahkan sama menang? Nah, betul, ini ajaran yang bagus kali ini. Memang terdama bapak ini pakon mama ini orang yang tekun bertuhan. Saya mendapat pencurahan Roh Kudus ketika saya dibaptis. Waktu kecil ya, kecil. Memang itulah ajaran yang tepat. Bagi kita, kapan kita diberikan kuasa Roh Kudus adalah ketika menerima penumpangan tangan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memelihara engkau, menguatkan engkau sejak masuk ke dalam kerajaannya sampai selama-lamanya. Nah, sejak itu sebenarnya kita sudah dipersiapkan untuk menjadi pemberita Injil. Pemberita Injil dalam arti hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Jadi bagi kita, pengutusan itu, pencurahan roh itu terjadi pada saat kita dibaptis. Makanya baptisan kita itu adalah baptisan yang FHPAX. Oke, lebih aku matongon, benesiam kan itu. Harusnya ambil papak, warna nami. Lang kampak, hapak do, lang kampak. Bisa dulu do kampak. Dikatakan itu baptisan itu adalah FHPAX, artinya itu sekali untuk selama-lamanya. Makanya GKPS tidak menerima baptisan ulang. Dan kalau ada baptisan ulang kan dikasih pembelajaran supaya jangan seperti itu. Ya adik-adik saya yang muda-muda ini mau kemanapun gereja, karismatik, betel silakan saja. Tapi ada hal-hal yang harus kalian ketahui, baptisan itu hanya FHPAX, hanya sekali seumur hidup. Dan itu adalah pencurahan Roh Kudus, adalah anugerah Tuhan. Nah, di sini dikatakan ketika ketika orang-orang Samaria dibaptis oleh Filipus. Sebentar, coba kembali karena ini agak penting juga saya kira menjadi doktrin untuk kita. Coba balik bang ke ayat 16 barangkali ya. Setelah Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Perhatikan, dalam nama Tuhan Yesus. Apakah cukup hanya dalam nama Tuhan Yesus? Nah, waktu itu baptisan yang diterima oleh orang-orang Samaria masih pada baptisan pertobatan. Mereka yang kafir masuk menjadi Kristen. Masih seperti itu pemahaman tentang baptisan, karena itu ya udah dalam nama Yesus kau menjadi Kristen, kira-kira seperti itu. Lalu kemudian kan datanglah Yohanes dan Simon Petrus di teks kita ini. Datanglah ke sana untuk menyempurnakan baptisan itu menjadi baptisan pencurahan Roh Kudus. Seperti apa formatnya? Seperti apa polanya? Baptisan yang sempurna itu, yaitu aku baptis engkau dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Itulah pencurahan Roh Kudus yang sempurna. Kalau sudah itu yang diterimanya, tidak perlu lagi diulang-ulang untuk menerima pencurahan seperti itu, karena itu berlangsung selama-lama. Itu artinya baptisan bagi kita. Wah Pak Pendeta, dulu kan anak kecilnya yang setahun 6 bulan ini mau baptisan kan, Arion kan? Arion sudah beda opat. Nah,
Manson lang pwede di beham. Baca pwede di Manson. Coba bayangkan, logika kita begini, saya ikuti dulu logika kita. Itu berapa bulan Bang Arion yang mau terdiri? Umurnya 5 bulan. Apalah yang tahunya anak 5 bulan? Ini saya mau tantang dulu kita supaya kita betul-betul bisa menjawab kenapa kita melayankan baptisan anak kecil. 5 bulan tahu apa sih anak-anak? Tahu ngek kan gitu doang. Mau dia mau lapar, mau nangis, mau kencing paling kan itu doang kalau 5 bulan. Apalagi dibaptis, ngerti enggak dia itu? Kenapa dikerjakan? Yang tidak dimengerti, kan begitu jadinya. Kok pendeta itu bodoh sekali, nggak ngerti apa-apa anaknya. Lalu datanglah teman yang lain, yang karismatik, tumbuhlah sampai dewasa. Dia bisa dulu bersaksi, sudah beriman, sudah mengenal Tuhan Yesus, baru dia dibaptis. Akhirnya dibaptis ulang, kan begitu. Karena alasannya dulu nggak tahu apa-apa, waktu kecil. Dela, pilih yang mana? Yang setelah dewasa itu kah sudah mengerti dulu, semua bisa, baru datang ke pendeta. Saya sudah mengerti iman Kristen Pak, saya sudah bertobat, saya mau dibaptis. Yang dewasa, lalu yang kecil 5 bulan itu, apapun nggak tahu, tapi harus dibaptis. Yang mana mau diikuti? Yang kecil. Kenapa? Kan harus ada argumentasi saya. Harus ada argumentasi gereja KGPS. Mengatakan kenapa anak kecil yang dibaptis? Karena baptisan itu adalah anugerah Tuhan. Bukan permintaan orang, bukan permintaan manusia, bukan kehendak seseorang. Baptisan itu adalah pencurahan Roh Kudus sebagai anugerah Tuhan. Jadi kalau pemberian Tuhan itu bisa berlaku bagi siapa saja. Kan nggak tahu dia itu pendeta Nami, kan rohnya tidak tahu apa. Kita mengatakan tidak tahu. Tetapi roh setiap manusia bisa langsung berhubungan dengan Tuhan Allah. Sekali lagi, kenapa kita melayani baptisan anak kecil? Karena itu adalah anugerah Tuhan baptisan itu. Bukan kehendak seseorang, bukan waktunya seseorang. Makanya kembali datang Yohanes dan Petrus ke sana untuk menegaskan bahwa baptisan itu apa? Aku baptis kau dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena apa? Karena itu adalah anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang disempurnakan oleh Yohanes dan Petrus. Kemudian next, yang tadi Bang, belum lewat kayak yang ini. Samaria pada waktu itu sebagai simbol kegelapan ditaklukkan oleh Injil. Saudara tahu apa itu Samaria? Seringkali mendengar Samaria ya di Alkitab. Paling tidak kita ingatlah orang Samaria yang apa? Kalau mendengar kata Samaria, kira-kira apa yang kita pernah ingat tentang Samaria ini? Paling tidak, maksud saya perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, kan seperti itu. Tapi bukan itu yang mau saya sampaikan. Samaria adalah simbol kegelapan. Karena apa? Ini kan masih jam tengah 11, masih panjang waktuku. Jangan ngantuk dulu Nasyam. Ini sambil belajar Alkitab dikit-dikit kan begitu. Israel kan 12 suku, kan seperti itu. Anaknya Yakub kan 12 suku. Lalu menjadi 2. Setelah Salomo mati, anaknya dua-duanya Jerobeam, Rehabiam berebut. Lalu terbagi 2 lah Israel, utara dan selatan. Lalu Rehabiam di utara, dia menguasai 10 suku, Jerobeam di selatan, 2 suku, yaitu Yehuda dan Benjamin. Yang 10 suku di atas ini, Ruben, Simeon, Levi, Yuda, Isakar, Zebulun, Naftali, Gad, dan seterusnya itu dulu dijajah oleh Asyur, Syria. Kalau yang di bawah ini, Yehuda dan Benjamin dijajah oleh Babel.
Nah, seperti itu ya cara memahaminya ini ya. Dua ini, sudah dua, ada Israel Utara, Selatan. Israel Utara dijajah oleh Syria, Asyur. Israel Selatan dijajah oleh Babel. Tapi yang di utara ini, yang 10 ini, yang dijajah Syria ini, mereka kawin-mawin, perkawinan campuran antara orang Asyur dengan orang-orang yang Israel Utara ini. Lalu lahirlah keturunan mereka, keturunan yang sinkritis. Karena Asyur itu penyembah dewa-dewa, penyembah Baal. Kawin-mawinlah dengan rakyat orang-orang Israel Utara. Hasilnya lahirlah generasi sinkritisme yang tidak mempercayai Tuhan Allah, maka dibikin tempat ibadahnya di Gerizim, kan begitu. Bukan lagi di Yerusalem. Tempat kami di Gerizim di Israel Utara, bukan lagi di Yerusalem. Sejak saat itulah terjadi permusuhan, kan begitu, antara Israel Selatan dengan Israel Utara. Dan yang mau saya sampaikan begini, Bang Tukot. Ini fakta juga saya kira, walaupun analisa saya ini barangkali masih harus diperdalam, tapi bolehlah. Itu kan 10 suku di utara yang menjadi sinkritis. Tahu sinkritis? Yaitu yang menyembah dewa-dewa, yang meninggalkan Tuhannya. Ternyata sekarang 10 suku di utara ini tidak ada lagi kabar beritanya. Mau nasi cari di mana suku Ruben? Tidak ada. Di mana suku Naftali? Tidak ada lagi. Tidak ada suku Gad, tidak ada lagi. Yang tersisa sekarang apa? Apa? Yahudi, kan begitu. Yang tersisa sekarang Yahudi bersama suku Benjamin. Hanya 2 di Israel Selatan. Omma sonari disebut tidak Israel masa kini. Yang 10 di atas hilang rimbanya, tak tahu. Karena mereka menjadi orang yang sinkritisme. Sinkritisme tahu apa artinya? Orang yang imannya bercampur aduk. Beriman kepada dewa-dewa, beriman kepada alam gaib, beriman juga kepada Tuhan, ini enggak laku. Ini akan hilang. Dan ternyata 10 suku ini hilang sekarang. Yang tinggal sekarang, makanya kan kalau kita sekarang ke tanah Holy harus dilahaniai. Wisata rohani ke sana, yang kita jumpai siapa? Ya hanya orang-orang Yahudi dan Benjamin. Hanya tinggal 2. Mereka semua sekarang yang terus ada. Yang mau saya katakan begini, 10 suku yang sudah sinkritisme bercampur imannya itu ternyata hilang di telan zaman. Yang bisa tetap kuat dan tetap tangguh hanya orang yang teguh beriman kepada Tuhan Allah. Makanya kita tahu, saudara tahu, presidennya Israel siapa? Benjamin Netanyahu. Dia kan begitu fanatik sekali mempertahankan ajaran Israel itu sampai sekarang tidak bisa menggoyahkan. Sebegitu kecilnya Israel ada Arab Saudi, ada Mesir, ada Jordania, ada Palestina. Sebenarnya kan di kanan aja udah selesai Israel itu. Kalau mereka ini. Tapi karena mereka tetap kekeh hanya percaya kepada Allah Yahweh, seberapa hebat pun serangan yang datang kepada mereka, mereka kokoh berdiri. Tapi kalau orang Samaria ini, gampang sekali dia. Ada gulannya oke. Nah, akhirnya kan menjadi tanah kegelapan waktu masa Yesus, itu termasuk tanah. Tapi ketika datang Yohanes dan Petrus ke sana, ternyata segelap apapun Samaria bisa ditaklukkan oleh firman Tuhan. Segelap apapun hatimu, nami. Kalau firman Tuhan yang menguasai akan diterangkan. Amin. Kan ada Pak Openg. Amin, amin. Perhatikan, itu yang mau saya sampaikan di sini. Ini Samaria sudah begitu gelap, kan butuh kita doa kan. Jangankan marsahabi, melewati batas tanah pun nggak bisa orang itu. Orang Yahudi dengan orang Samaria. Tanunnya bilang boida, tunggu tanah siamai kan, anggur perbalokan, nomor badai hampakan, pakut tulang ni hamai kan, budi sunaige. Pada gula pakut tulang berbadai halal di perbalokan, hutang gejor lang harus sana itu. Perbalokannya pelang boy lewat ya salaka.
Karena sudah sengitnya permusuhan ini, nomor tulangon. Seperti itulah waktu itu Samaria dengan Yahudi. Jangankan mersahati, celo, tanahnya pun maragama, umat tanah itu maragama. Jadi yang gue sonarion, nah hebat, dia adong tanah maragama, adong bis pun maragama, atau kulkas pun maragama, sonari kan itu. Benari baju pun maragama, benari, adong berbaju pun maragama, sonarion, ini garau. Tapi nggak apa-apa. Sehebat-hebatnya Samaria yang sudah dicengkram oleh kuasa-kuasa kegelapan duniawi, ketika firman Tuhan disampaikan oleh Filipus di sana, mereka dimenangkan. Dan datang lagi Yohanes dan Petrus disempurnakan lagi. Akhirnya apa? Sekarang Yahudi kan bisa sampai ke atas, Galilea sampai ke atas kan udah. Sebenarnya itu dulu adalah daerahnya Samaria. Galilea ke atas, ke daerah Samaria dua Israel Utara. Yang go Israel Selatan kan Yerusalem ke bawah ininya sampai ke Jericho. Itu dulu. Tapi karena mereka bisa memenangkan Samaria, das masih dia ke atas. Firman Tuhan lebih kuat dari kegelapan yang sedang menggerogoti hati ini. Amin. Itu kalau Roh Kudus itu memang yang terus menopang kita. Next. Tapi next, dalam teks kita ini ada sesuatu yang harus kita antisipasi dan kita singkirkan. Ternyata ada dalam teks ini ya, ada seorang yang bernama Simon. Nah, jangan salah, Simon bukan Simpson. Salah sebut pula awak nanti. Enggak ada S-nya. Simon. Nah, ada Simon di situ. Saudara salah satu kata pikan disebut yaha, pada pencemaran nama baik karena itu hanya karena satu huruf pun salah menyebut pencemaran nama baik sudah. Ada yang bernama Simon ketika si Yohanes dan Petrus ke Samaria, karena itu teks tahun. Ini kawan ini sebenarnya dia awalnya adalah seorang tukang sihir. Dia cukup terkenal bisa memberikan rezeki, berikan ini, diberikan AHG, apa, magic, diberikan bule-bule, sama lumutnya ada ya, ada, nggak tanya sama aja bang, bagus, nebaron. Iyalah, magic lah, entah apalah bentuknya itu kan, nah itu. Ini Simon ini bukan Petrus ya, sekali lagi. Ini Simon bukan Petrus, bukan. Bah Markus Simon kan itu. Tong depigalu sebut ijo kan bah Markus Andre. Adong Andre Munti, adong Andre Saragi, adong Andre Purba, tiga ijon. Lang mabuay. Jadi om adong Markus si Simon bukan Petrus maksudnya. Ini Simon yang lain. Yang memang waktu itu profesinya tukang sihir. Makanya orang kalau mau laris dagangannya datang ke dia, minta penglaris kan begitu. Kalau mau dia laku cepat-cepat, minta susuk kan begitu. Karena itu, kalau mau profesinya, karirnya bagus, dia minta ke si Simon. Simon yang ini ya, itu pekerjaannya dulu. Begini loh, kita tidak pernah. Saya tidak akan pernah mengatakan kuasa dunia tidak ada. Kuasa gelap tidak ada. Ada. Tetap ada kuasa gelap yang bisa mempengaruhi kita. Ternyata kuasa gelap itu dipakai oleh Simon untuk memperkaya dirinya. Dan dia terkenal waktu itu. Apapun yang datang asal penting ada kegelan ada. Batu dembannya kan begitu. Aku nasi amroge kan, neberoge, anggo, itu namanya, mau diingat. Cuma perpedubuh ini. Neberon, berakan ada. Sekarang saya yakin gak ada lagi lah. Ngelamat dong kan. Angkel sama manurungon lah itu menurun. Angkel sama manurungan, sama sih kan. Lama jumpai orang pintar, om hebat ini kan orang pintar.
Sebetulnya saya memang perlu dipikir ya. Apa yang pertama dipersiapkan? Nah, artinya si Bu Anon, kan itu, pas kan itu, yang mau digalangkan dulu. Tengok Bang Tukot, perhatikan cara orang yang meminta kegelapan ini, ketika dia mau menghadap datu, menghadap dukun, yang pertama dipikirnya apa? Apa yang mau saya bawa? Kan begitu. Manuk nasib dia, langsung manuk cuma. Manuk mira nasib dia. Manuk ikir dia jambul katulistiwa, kan itu. Anggolang marjambul lang asu cuma. Artinya itu bayangkanlah itu nasyam sabari. Anggolang marda tu. Lu jadi sama Nurhimira, manuk sejengesan, lawan nasyam huda tuai. Lape mahua aida. Lape yang kerjakan aja. Ayo tu perlu dibadas kan ayo opung. Maropung na sabi, bapak tu marbapa ro na siyam. Ibu jaya maropung. Kalau ada na siyam. Bayang mama dua kan, mama dosa na siyam. Ibu jaya bemanuk na jenges. Lape das opung kan pitu ada kan. Opung ini. Tapi engko hamba pani jaya kan. Jaya maropung. Lebih bapak ni bapak ay mah detunya mah ya kalau ada na siyam. Bayangkan itu. Seperti itu cara hidup orang yang dikuasai oleh apapun yang terbaik diusahakannya. Omang guduma irajai sihir, irajai hagolapan, paruhuran. Lalu Simon ini tampil dia menjadi orang yang bisa menjawab semua permintaan daripada netizen ini. Apapun permintaannya bisa dijawabnya. Makanya dia duduk segani waktu itu. Karena dia tukang sihir, dia kaya berat ini. Roh masih, Yohanes, bahkan Petrus kan hutai. Memberikan kuasa Roh Kudus kepada semua orang Samaria. Apa kata Simon ini? Terbuat dompet ini kan itu. Karena memang otaknya sudah seperti itu. Harus uang duluan. Karena yang datang pun kan manuk duluan. Kan begitu. Otaknya pun begitu. Diambil enggak uangnya, dompetnya. Menghadaplah sama Yohanes sama si Petrus ini. Tuhan, berikanlah sama aku juga kuasa Roh Kudus itu. Ini. Batu dembannya. Dia mau menyuap si Yohanes dan Petrus supaya dia diberikan kuasa Roh Kudus. Dia mau bayar dengan uang. Apa kesalahannya? Sikap seperti ini. Pertama, dia mau membeli anugerah Tuhan untuk hidupnya. Itu adalah ajaran yang sangat sesat sekali. Seberapa banyak pun uang Neham, itu tidak sanggup membeli anugerah Tuhan. Jangan mengandalkan uang kita itu untuk mendapat anugerah Tuhan. Tapi justru karena kita sudah diberi anugerah Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang lahir, mati, dan bangkit, maka kita hidup di dalam, bahkan dicurahkan Roh Kudus, maka kita hidup di dalam anugerah. Lalu kenapa kita memberi lagi? Bakal nyuhur pembangunan bulanan ini, ucapan syukur saya. Ternyata bukan karena uang saya, makanya saya diselamatkan, tapi hanya karena anugerah Tuhan, saya bersyukurlah apa yang boleh saya berikan kepada Tuhan. Itu yang kesalahannya dia. Dia mau kira kuasa Roh Kudus itu bisa dibeli. Dan yang paling parah, ini juga saya mau sampaikan, adinda yang muda-muda, pada bulan 10 atau bulan 9 lah, tahun lalu, di Nusa Tenggara Timur, di Kupang, adalah pendeta YouTuber lah, karena dia banyak apanya kan, khotbah-khotbahnya di YouTube. Bisa nanti dibuka, ya lah YouTube-nya ini. Tapi saya nggak enak nyebut pendeta R, gitulah ya. Nah, itulah inisialnya. Karena memang followernya banyak di YouTube. Jadi pada antara September atau Desember, November, Oktober lah tahun lalu, dia bikin KKR di Kupang. Ini fakta, ini terjadi. Dia bikin KKR, dia bikin publikasi, flyer segala macam untuk datang. Memang banyak orang datang.
Orang datang kan juga ingin bergembira lah memuji Tuhan. Di tengah-tengah ibadah ini, apa hal yang menyesatkan yang terjadi? Dia memaksa Tuhan Yesus supaya dia mengutus Roh Kudus kepada semua yang hadir di sini. Dan ternyata memang banyak yang pingsan, banyak yang tergeletak, banyak yang terseok-seok. Maka dia mengatakan itu adalah kehadiran, tanda-tanda kehadiran Roh Kudus. Padahal tidak ada kuasa seorang pun untuk memaksa Roh Kudus hadir pada diri seseorang. Itu hanya bisa terjadi lewat ibadah yang formal sekali. Jadi jangan supaya saya hebat sebagai pendeta, ya Roh Kudus datanglah kepada jemaat Harapan Indah ini sekarang, rasukilah mereka. Terpisah matung sama air Astriani. Berjingkar-jingkar sama menurung. Termadudingi sama maruli. Hebat pendeta ibah. Hebat sekali pendeta ai. Budu madjalotu dina pasing. Karena yang terjadi kemudian adalah dia ingin juga dari segi ini si Simon ini, dari segi sihir, ilmu gaib, dia dihormatin orang, dan dari segi Roh Kudus juga dia disanjung orang. Makanya begini mukanya, ada dua muka, mendua. Maksudnya begini ya, ini Simon ini adalah karakter orang yang dua kuasa sekaligus dia pelihara dalam dirinya. Kuasa sihir, kuasa Tuhan disatukan dalam dirinya. Itu membuat dia orang yang tidak pernah menikmati kenyamanan, kesejahteraan dalam hidupnya. Makanya dikatakan Yohanes, kau hatimu seperti empedu yang pahit, penuh dengan kejahatan, tidak ada kelurusan. Karena apa? Dalam dirinya, dia pakai dua kuasa sekaligus. Yaitu kuasa sihir, kuasa duniawi, kuasa Tuhan. Tapi Yohanes mengatakan, bertobat kau, kata Yohanes. Artinya apa? Kalau kuasa Tuhan saja. Jangan lagi kau pakai kuasa sihir. Kalau kuasa sihir, jangan sosok ke gereja, menutupi. Kata Yohanes dan Petrus, harus pilih yang mana? Untungnya si Simon, Nelson, pilihannya apa? Dia pilihlah kuasa daripada Roh Kudus itu. Dia tinggalkanlah kuasa sihir itu. Dan akhirnya dia dengan tenang dan senang bisa mengikuti Yohanes dan Petrus menjadi pemberita Injil. Pesannya ini apa? Hei, Ketua Hamonangan Purba. Jangan sampai ada dua kuasa yang berdiam dalam tubuhmu. Kuasa sihir dengan kuasa Roh Kudus. Artinya apa? Jangan kita ini mengatakan percaya dan berserah kepada Tuhan, tapi ketika menghadapi masalah, ketika ada persoalan, dia mengandalkan kekuatannya sendiri, akhirnya stres sendiri. Inilah yang mendua itu. Bahwa dia mengatakan, wah Tuhan Engkau maha besar, Engkau maha baik, tidak ada mustahil bagimu Tuhan. Enak sekali mendengar itu. Tapi begitu ada masalah, ada problem, lemas, tak berdaya, putus asa, langmar minggu be. Ini jatuh habe, namar Tuhanon. Langsung aja. Kalau memang sudah hidup dalam kuasa Roh Kudus, maka semua apapun yang kita pergumulkan, serahkanlah kepada Tuhan. Maka jadilah itu sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi yang gotong dobi bagas dirita, adong kuasa sirai, ay menemen dua aida. Serahkanlah sepenuhnya kepada Tuhan. Apa sesungguhnya yang menjadi pergumulan kita itu? Dan memang Simon si tukang sihir itu akhirnya bertobat, kemudian mengandalkan pertolongan Roh Kudus dalam perjalanan kehidupan. Teman-teman saya ini, Ketua Samas, ini perlu juga menjadi perenungan Hubatka sebagai majelis, sebagai parforja. Ada tambahan, ada kuasa khusus dari Tuhan Ubani Nasyam. Next.
menjadi saksi. Nah, Tuhan memberi kita waktu di tahun ini untuk apa? Memberikan waktu lagi kepada kita tahun baru ini. Pertama, menjadi saksi Kristus dalam profesi dan tugas masing-masing. Tidak harus menjadi pemberita Injil di mimbar ini. Tetapi apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, menjadi saksi Kristuslah. Beritakanlah firman di sana. Lewat apa? Lewat perilaku kita, perbuatan kita terhadap siapapun. Jadi semua kita bisa menjadi pemberita Injil. Nah, yang kedua, ini yang saya katakan tadi teman-teman Situa dan Samas, penugasan khusus kepada pelayanan gereja, menjadi jemaat, agar lebih giat lagi dalam tahun ini dalam pelayanan. Kenapa? Nasiam kita, karena aku bisa jahit. Aku kan cuma menjalo pendidion. Betul, ada kuasa Roh Kudus ketika itu sampai Samas tua. Tapi kemudian kan ada penumpangan tang lagi Ubay Nasiam kan itu. Ham Samas dan Nelson Damani. Saya pergu gituan naik batah maka bujur kon tohonan hasamason. Nah indodoskan bamusa darion. Ibagas koran ini bata bapan apa kau ini pasti. Ada pencurahan khusus. Ubay Samas dan Nelson, Samas Manurung, Situa Detin, Situa Rusliati, dan lain-lain juga. Ada. Samas Priska juga. Ada pencurahan khusus dari Tuhan Allah. Yaitu apa? Menjadi pelayan itu. Maka dalam menjalankan pelayanan kita ini, Ibu Riau, marilah kita mengandalkan juga hikmat dan tuntunan Roh Kudus. Itu maksudnya supaya kita menikmati, supaya kita enak menjalani pelayanan ini, supaya tahun ini kita bisa melihat perkembangan, kemajuan daripada jemaat kita ini. Ini saya kira menjadi perenungan bagi kita ya, situasi sama saja Ivan. Diberi Tuhan waktu untuk kita tahun ini supaya apa? Supaya lebih giat lagi dalam memberitakan firman Tuhan, mengandalkan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus mempersiapkan kita untuk semua untuk menjadi saksi Kristus. Saya inilah hebatnya. Kalau dikasih Roh Kudus, saya langsung buktikan bisa sekarang. Betapa hebatnya Roh Kudus yang mempersatukan hati kita. Kalau semua kita ini dikuasai Roh Kudus bisa bersatu kok dalam sukacita. Buktinya apa? Saya survei sekarang ya. Saya akan tanya sekarang sama Priska. Tadi kan nyanyinya apa? Kesaksian. Roh Kudus, kau hadir di sini. Kan seperti itu teks kita kan? Apakah saya ada berhubungan dengan Nasiam? Bahwa itulah menjadi pujian untuk mendukung teks ini. Roh Kudus yang mempersatukan itu. Maksud saya begini. Saya tidak menduga sama sekali itu yang menjadi pujian daripada Samas tadi itu. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Ya, yang mau saya katakan, nggak ada berkomunikasi kita, tapi firman Tuhan memang itulah hari ini, pas sekali itu maksud saya. Aim anggo ibaga Sadaton di doau pakon sama Krista, itu maksud saya. Pakon sama Nelegan juga. Akan tercipta sebuah kebersamaan. Walaupun tidak berkata-kata, tapi bisa connect. Walaupun saya tahu sama Semarulah Lahong nggak hafal lagu itu, kalau hafal ham tulang. Hafal doham, nah kan awun. Tapi semua kali dia melanjutkan itu. Ini kan perhatikan, kiranya Roh Kudus mempersatukan kita semua. Dalam kuasa Roh Kudus, semuanya bisa saling terhubung seperti itu. Kita ganupan hinargani Tuhan ta. Marilah kita menyajikan wajah yang satu saja, jangan mendua. Teruslah kita mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam perjalanan rumah tangga kita, dalam mengelola usaha kita tahun ini. Percayakanlah kepada tuntunan dan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus kita luar biasa, lebih tinggilah dari kuasa gaib apapun. Kita masih terus akan mencari nafkah, mencari uang untuk menyekolahkan anak-anak kita tahun ini. Menjalankan usaha kita, Bangsa Barman, senang sekali. Cara doa hamba kita beruang, anak kan ada jauh, masih song nadung garama. Jadi biau kan, song nadung
jemaah baru mendaftar nyuruh. Kalau ini beda, dia kan apa? Cemerlang ge. Iya. Gabi hamba Jumat tangan si Turmanson kan ayo. Jumat tangan si Turmanson deh tapi iya namanya lepas si Turmanson. Manuk berita tong gabi abang aido. Nah berita ini hamsi tuan namin ini. Senang tahun haganupannya. Awalilah tahun ini dengan cemerlang karena apa? Karena tidak ada kuasa apapun yang bisa mengalahkan kuasa Roh Kudus. Mari kita terus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Salam yai, gopi hita mahatani Tuhan ta, dari teduding ta, hatamu ali Tuhan, ondo sema bai uhuruhon. Martombo mahida. Ipujihan nami doham na ibata bapa nami. Iberi ham hatamu na patotap haporsayan nami, na patuguh lakah nami meddelani tahun on. Dong do kuasa nito ninapasing bapa, na biniremuhuban nami, na margugo maramot patugukon pakon makasumanihan nami, meneruskan guluh nami bay tahun on. Ase barang ape Tuhan si pikir honon nami si dupakonon nami pargugiham hanami Bapa ase ulang hanami manimbil humbani kuasa nito dinapasi tapi tetap hanami marunjolan mangajamkon tondi munapasingin Bapa maka somani pargugui hanami mabere aguluhan maka somani hanami jupahan parguluhan siganupa. Terima kasih mabamu Tuhan ibagas holong mudo homa perdalanan ni gulo ni hasoman nami badi tahun-tahun nasalpu dan badi mingguon si dia marulang tahun Aima Depis Lorando Parlinggoman Saragi Bapa Samas Janer Sonda Manik Inang Samas Priska Basama Huta Galung Domeramot kunham si dia Tuhan tahun-tahun nasalpu pargulo ni sedia sonai do holongmu nalangong gamaroti natota meramot kun memasu-masu hinaholongan nami yon bani perdalanan ni gulu ni sedia tahun-tahun naro bereham kesehatan ganjang nyumur Bapa tambah kun ham totong rejeki bani hurja bani usaha age bani keluarga haganupan ham Bapa ibagas kuasa ni tondina pasing rohana miman rogok mangindo tolong hubamu aima hidup nyuhurmu Bapa nalako makasomani maramotkon Bapa nami Bapa Asbon si manjuntak nasihol mandalani tindakan kateter bani Bu Niari tokinari i rumah sakit Omni Pulomas haganupanon Tuhan ibagas botoh mudo sonaha gangguan kesehatan ni Bapa nami yon dan rencanahon mandihuti tindakan medis tokinari Bu Niari Bapa campur tangan hambai ganupa rencana tindakan medis on. Pasupasuham Tuhan dokter para medis na mandalako tindakan. Pasupasuham haganupan peralatan na ipake. Terlebih Bapa nami, Bapa Asbon Simanjuntak. Patotap ham Tuhan, patuguh ham uhurni. Hitemudo in Tuhan. Laho mabere hamalumon kesehatan. Laho mangambukon na burit kumbani Bapa nami yon.
halanyai berham ketenangan pos nyuhur Bapa ibagas tondi muna pasing kubani Bapa nami Bapa asbun semanjuntag agi inang pe rosin nyombah tong ibagas pangarapan hambamu Tuhan mendepakkan tindakan on ay matindakan nalahu mabere kesehatan marhitihun hidup nyuhur pakon pertolonganmu Tuhan halanai Bapa tindakan medis on yondoskan hanami bani pertolongan pakon kuasan nakumbang. Terima kasih ma Bapa dep salose ibadah nami on terus kenon nami ma rangkaian rapat-rapat nami rapat Bapa rapat inang ge rapat-rapat na mangihut pe ramoti ham hanami ganupan ibagas ton dina pasing mandihuti haganupan rangkaian ni kegiatan ini. Terpuji maham Bapa ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pemendoskan hita kalanganta tangar hita malubi hanta nini bata. Nagebonjolan bata lahu manggalang ay manatar surak bani sada kronika 10 ay 20 sia. Bere ma bani Jehovah mulyaon ni Quran. Boan magalangan ajaroh mana siam hulubini. Sombah ma Jehovah marpakian nama pasing. Sonari odoskon hita magalangata. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang,
Daya Maita Jongjong Martonggo Mahita mengunduskan kalangan tahubani naibata. Ham Tuhan naibata, Bapa nami parder layak canana unja huban nami. Terima kasih mahatonon nami hubamu. Halani tong di pasu ham guluh nami. Dumma somani ham hanami. Janai pasu ham urjanami dasubani sadarion. Sonari ibagas malas nyuhur. Roh doa nami mangondoskon buani hurda nado pinasu pasumuin. Gabi galana terima kasihon pakon puji-pujian nami hubamu. On pese jaloham magalangan nami on. Baina sangapon niguranmu. Jana membahil lambin marhataridan harajaunmu i dunia on. Ibagas koranya nakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jaloham magalangan. Apa tunggu namion. Amin tondi daging uhur apa gogondi. Tondui daging uhur apa gogondi. Ulang panasabon say babu bayi ningon gobabu au hidup kamu asesat berdua Hamba panami na inaguri atas, say napapasing magoranmu. Say roh maharajaunmu, say saud maharo sinurmu inaguri tungaon songon na inaguri atas. Beri hamaban nami sa darion haguluhan hari-hari. Sasap hama dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni asoman na mardusa dopakan nami. Ulang hanami bubay hamu parlajoan, palua hama hanami kumbani pangago. I am not simana haraja pakon agungu apa hasangamu sadokani dokani amen. Lahoma hanima usap duniaon, ambilan kon hanima mambilan nama dayarin bani sagala natinopa. Jalohama pasu-pasu kumbani Tuhan naibata. I pasu-pasu ajahay paroro Tuhan naibata maham. Isondang kon Tuhan naibata mabuhini hubamu. Anjahamay do puhurni mangidaham. Idopakon Tuhan naibata mabuhini hubamu. Jana ipasorap madameni hubani tondwimu. Amen. Betul Mahita.
Ya, Horas Mabata Ganupan. Terima kasih Doma Diar Mardalan Ibadata. Gabi pasu-pasu jada malas nyur maun ibu kita utong-atongani Uria pakon keluarga tagar tene. Diar terima kasih domu hubani tuga-tuga tintingi kuriatta. Jana sadarion ipa masahita ma LPG seksi-seksi ikuriaton. Jadi mulai seksi bapa, seksi inang, seksi nama poso, sekolah minggu. Anggo sekolah minggu mungkin si dia ada seguru-guru pakon pengurus sekolah minggu. Tapi anggo bapak inang nama poso supaya mempersiapkan LPG masing-masing seksi. Karena apa? Hari Minggu 19 Januari Majelis gereja di kuria kita ini akan merapatkan semua hasil LPG dari seksi-seksi. Jadi seperti firman Tuhan hari ini memang kita diutus supaya pelayanan lebih baik. Yang sudah baik tambah baik. Persekutuan yang selama ini sudah baik kita diutus untuk membuat lebih bagus. Jadi diar hubani hita haganupan bapa inang poso boy ma berbagi tempat. Halani situasi gereja ta kan anggo tulunokan gudung ta adong balkon ta sudap. Tapi omma lobe paso-paso ni Tuhan na ijalok kita hamalasok kita. Ulang adong nalang LPG saderion. Maningon LPG dua ganupan tene. Asi boy huli bani sidang majelis boy dibahas majelis kuriata. Baru napa duahon sadarion mahoma ibentuk kita kepengurusan na baru. Jadi anggo memang yutus do hitanokan bapa inang tentu lang boy lang terlibat kita bani periodisasyon. Ase ulang adong namula namin. Hadiar ho kita mahagadup orjaon untuk kebaikan 5 tahun ke depan. Jadi lang merguro-guro pelayanan non. Halani bani awal Februari holi terbentuk mahoma PMC Tanah Baru. Jadi mari kita haganupan ringga sokiton ibagas tonggo hagadup orjao kita dine. Jadi aima niuhur nami tentu na terakhir doma bubar panitia Natalta. Malasur tambah aset ni kuriata. Ay maanggoy na kita mikon lang merkabel bion. Mabuhay geser-geser. Jadi sunay man namin pelayanan torsi kuriaton martamba membahen kenyamanan beribadata. Kan on pihaganupan kan pasu-pasu di Tuhan lah. Do lang mitor rohi tahundul so abisay mulak kan langay tapi haganu panon harani paso-paso ni Tuhan do na ondo sebata. Jadi sonaima ase si partu sa ganupan boy jonjong ilobe pakon panitia Natal ase nokan na hulobe maju ase isalami haganu kuria gabe paso-paso bata ganupan. Sonaima terima kasih, selamat hari Minggu mau bata. Tiga tanda anak Anda memiliki kemampuan pemrograman. Yang pertama, anak Anda terus-menerus bermain games, seperti
besar setiamu. Kau nyata dalam hidup kami Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahmu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil